Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas penelitian alat dan bahan dari Laboratorium Teknologi Fisika. Inilah anggota kami, yaitu Luki Intan Pratiwi, Muhammad Fadli, dan Ardian Mahotra. Yang ke-1 yaitu ada mesin cetak tablet, adalah mesin yang mencetak dengan tekanan tinggi yang merubah serbukan kristal menjadi butiran-butiran tablet. Cara kerja mesin ini dengan memasukkan kristalan pupuk, zat lainnya yang berbentuk kristal atau pasir ke dalam hopper. Resiko kekhawatirannya, perubahan itu tidak memperbaiki masalah tablet, akan tetapi malah menimbulkan masalah baru. Bahayanya adalah ketika mesin terjadi trouble, jangan lakukan berbagai solusi bersamaan memperbaiki semua masalah. Jangan lakukan perubahan setting variabel jikalau tidak tahu masalahnya. Yang kedua ada etanol. Fungsi etanol banyak digunakan sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan minuman beralkohol. Bahaya dan risikonya yaitu mengkonsumsi etanol secara terus-menerus dalam jangka panjang bisa menyebabkan sirosis hati, keracunan hati, perdarahan organ dalam, gangguan pembekuan darah, perdarahan saluran cerna, gangguan jantung, dan kerusakan saraf. Yang ketiga yaitu ada aseton. Kokamidea adalah suatu cairan kental yang kerap digunakan sebagai agen pembusa, foaming agent dalam produk mandi seperti sampo, sabun, atau sebagai agen pengemulsi pada kosmetik. Bahaya dan risiko, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan pada kulit hewan, memang kokamidea ini digolongkan sebagai karsinogen, berpotensi mencetuskan sel kanker pada manusia pada konsentrasi tertentu. 4. Ada oven Mammut, merupakan salah satu produsen oven yang sudah terkenal di dunia. Begitu juga di Indonesia. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Dapat pula digunakan untuk mengukur kadar air. Bahaya penggunaan oven pengering adalah sumber, situasi, atau tindakan yang dapat berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit atau kombinasi keduanya. Bekerja di laboratorium mengandung bahaya berupa kecelakaan. Resikonya berupa kebakaran, kesakitan, kematian, dan kerugian akibat kecelakaan ataupun kerusakan peralatan laboratorium. Yang kelima ada alkohol. Alkohol 70% 100 ml merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik atau membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat media, sebagai antiseptik, membersihkan luka, dan membersihkan alat-alat medis. Selain merusak pencernaan, alkohol juga bisa berbahaya bagi kesehatan sistem pencernaan tubuh. Resikonya dapat menyebabkan peradangan di lambung atau gastritis, tukak lambung, penyakit asam lambung, atau bahkan kanker di saluran pencernaan. Ada hidrogen peroksida. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai obat oles untuk mengobati penyakit kulit tertentu seperti keratosis seboroik dan jerawat, sebagai kandungan dalam obat tetes telinga yang berfungsi untuk membersihkan kotoran telinga. Bahayanya, hidrogen peroksida dapat menyebabkan air tercemar,
Resikonya, Terima kasih. keracunan hidrogen peroksida Sekian dapat presentasi menimbulkan dari kami. beberapa Jika ada salah, gejala mohon maaf. seperti Wassalamualaikum sakit warahmatullahi tenggorokan, wabarakatuh. batuk, pusing, mual, sesak napas, bintik putih kemerahan di kulit, kulit terbakar, penglihatan kabur, luka bakar dalam parah, dan sakit perut. Dan yang berikutnya yaitu waterbath. Fungsi dari waterbath adalah untuk menciptakan suhu yang konstan, menginkubasi pada analisis mikrobiologi. Resikonya yaitu kalau box control sempat tersiram atau kemasukan air dapat berakibat tersengat tegangan listrik, bahaya atau alat akan menjadi rusak. Selanjutnya yaitu hot plate magnetic stirrer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghomogenkan larutan atau campuran larutan melalui proses pemanasan dan pengadukan secara mekanis. Risiko dan bahayanya sendiri yaitu bisa mengakibatkan luka bakar, kebakaran, sengatan listrik yang dapat menyebabkan cedera, gangguan signifikan pada operasi lab dan hilangnya data ilmiah. Dan yang terakhir yaitu hidrogen peroksida. Kegunaan hidrogen peroksida dalam kehidupan sehari-hari sebagai obat oles untuk mengobati penyakit kulit tertentu seperti keratosis seborrheic dan jerawat. Sebagai kandungan dalam obat tetes telinga yang berfungsi untuk membersihkan kotoran telinga. Bahayanya yaitu hidrogen peroksida dapat menyebabkan air tercemar. Nah, resikonya yaitu keracunan hidrogen peroksida dapat menimbulkan beberapa gejala seperti sakit, tenggorokan, batuk, pusing, mual, sesak napas, bintik putih kemerahan di kulit, kulit terbakar, penglihatan kabur, luka bakar dalam yang parah, dan sakit perut.